Oke, yuk, assalamualaikum ya. Sekarang kita akan membahas perbandingan pada peta dan model. Peta sama model ini termasuk perbandingannya lah perbandingan senilai ya. Jadi ada Pulau Jawa atau Pulau Jawa kan, Pulau Jawa itu yang besar banget. Kalau digambar ini jadinya ini. Nah ini disebutnya apa? Peta ya. Peta. Itu kalau dibikinnya jadi gambar kecilnya. Kalau ada pesawat, ini pesawat gede nih, pesawat aslinya, terus dibikin model kecilnya. Ini disebutnya sebagai modelnya. Perbedaannya gitu ya. Sip. Nanti baik peta ataupun model itu dia punya skala berapa banding berapa gitu ya. Nanti dia punya yang namanya skala. Punya skala ini juga punya skala juga nanti. Ini punya skala perbandingannya ya. Contohnya di sini. Ini tuh sebenarnya gambar skala. Ini yang garis hitam garis putih itu dia menunjukkan 1 cm. Ini 2 cm mewakili 100 km. Jadi dua garis ini mewakili berapa ini? 100 km. Jadi skalanya kalau di sini kita tulis skalanya itu adalah kalau lihat gambar seperti ini ya. Ini satu hitam 1 cm, putih 1 cm. Berarti ini 2 cm. 2 cm berbanding dengan 100 km. Kalau mau bikin skala satuannya harus sama. Yang 1 cm, yang 1 kilo. Berarti harus jadikan ke cm juga. Berarti nanti 2 cm dibanding kalau 100 kilo itu kilometer, 1 kilometer berapa? 1 kilometer berapa meter? 1000 ya. Berarti kalau saya jadikan 1000 dulu. Gitu ya, berarti jadi 100.000 meter. Itu kalau jadikan meter. Kalau nanti jadi dari meter ke senti, dari meter ke senti, 1 meter berapa senti? 1 meter itu 100 senti. Berarti nolnya tambah 2. Berarti nanti tadinya nolnya 5 tambah 2, jadi nolnya berapa? 7. Jadi nanti nolnya 7. Seperti ini. Oke. Ini satuannya jadi sentimeter. Udah sama-sama senti tuh, udah sama-sama senti. Boleh dicoret nggak apa-apa. Berarti nanti skalanya 2 banding 10 juta. Kalau dibagi 2 berarti 1. Bagi 2 berarti 5. Berarti skalanya 1 banding 5 juta. Seperti itu. Paham ya? Skala. Berarti nanti kalau digambarnya itu 1 cm, berarti di aslinya itu 5 juta senti. Gitu maksudnya. Paham ya? Ngerti? Ngerti gitu ya? Oke? Oke. Tes ya. Itu skala. Kalau skala ini, skala apa namanya? Skala model itu biasanya dia lebih sederhana. Misalnya gini, terusnya skala. Skalanya dia biasanya tidak terlalu banyak. Misalnya 1 di model itu dia mewakili misalnya 100 atau 300 boleh. 1 di model 1 cm mewakili 300 cm, berarti sama aja 1 cm 3 meter misalnya, seperti itu gitu ya. Ngerti? Ngerti. Ini skala. Nanti ada cara bagaimana menghitung. Contohnya ini deh, contohnya ya. Kita akan mencari langsung ke contoh aja dulu ya. Contoh dulu. Biar lebih mudah deh. Tapi kurang lebih perbandingannya gitu ya. Tadi udah tahu ya. Ini skalanya itu artinya 1 cm di model, 300 cm di pesawatnya. Oke. Misalnya saya punya pesawat. Saya gambar pesawat. Atau gambar mau peta dulu atau pesawat dulu ya? Peta dulu deh, karena yang tadi gambarnya peta. Saya punya peta. Ada peta, skalanya misalnya 1 banding berapa ya? 2 juta. Ada peta skalanya 1 banding 2 juta. Jarak dari A ke B, jarak misalnya dari kota A ke kota B, jarak AB pada peta. Pada peta itu misalnya 5 cm. Gitu ya. Berapakah jarak sebenarnya berapa, atau jarak aslinya adalah, jarak asli itu jarak kenyataannya. Itu contoh kalau dia tentang apa ini? Peta. Contoh soalnya gini. Kalau contoh tentang model, saya punya gini.
eh ada model pesawat, model pesawat misalnya gitu ya. Model pesawat skalanya adalah misalnya 1:200 atau 400 deh. 1:400 gitu ya. Jika panjang sayap pada model atau jangan deh, apa ya, panjang sayap asli. Panjang sayap aslinya adalah misalnya berapa ya, panjang sayap aslinya adalah 10 meter. 10 meter, maka panjang sayap pada model adalah gimana nih? Sip, gitu ya. Jadi kita bikin segitiga ajaib namanya ya. Segitiga ajaib. Oke, segitiga ajaib. Apa tadi? Segitiga ajaib. Maksud segitiga ajaib itu gimana nih? Kita punya rumusan seperti ini. Oke ya, kita punya rumus seperti ini. Oke. Seperti ini. Yup. Terus bagi seperti ini. Oke. Ingat aja MSA, masa. Itu ya. M itu adalah apa tadi? M itu kita sebut sebagai model. Model boleh atau peta boleh. Kalau di sini model, kalau di sini peta, di peta ya. Kalau S itu skala. Ya, oke. Kalau A itu aslinya. Jarak aslinya atau panjang aslinya. Terus cara makainya gimana, Mas? Cara makainya gini. Yuk, cara makainya nih, ingat dulu rumusnya ya. Biar nggak lupa, kalian kasih apa ini ya? Kasih batasan. Ini rumusnya. Rumus dari apa ini? Rumus segitiga ajaib. Oke, seperti ini. Cara pemakaiannya, nanti cara pemakaiannya adalah, saya tulis di mana ya? Di bawah aja deh, di sini ya. Cara pemakaiannya adalah, kalau ditanyakan M, berarti bawahnya apa ini? Bawahnya itu SA, berarti M itu S kali A. S kali A. Gitu. Kalau ditanyakan S itu skala. S itu adalah berarti M dibagi A. M dibagi A. S, M, yang di atas, A-nya di bawah, berarti M dibagi A. Kalau M tadi, ini ya, sisanya tinggal SA, berarti S kali A. Gitu. Kalau A aslinya berarti M dibagi S. Nih M-nya di atas, S-nya di bawah. Gitu. M dibagi S. Oke? Oke, yuk kita praktekin. Untuk menjawab soal yang ini. Kita jawab. Perhatikan di sini, peta aslinya adalah skalanya 1:2 juta. Oke, jarak pada peta 5 cm. Jarak aslinya, asli. Asli itu tadi katanya apa? Asli itu adalah M dibagi S. M dibagi S. Berarti M-nya berapa? M itu pada peta ya, M atau P boleh. M itu modelnya atau pada petanya. M itu berarti berapa? 5 cm, berarti 5. Dibagi dengan S skala, yaitu 1:2 juta, atau berarti 1/2 juta. Gitu tuh. Kalau dibagi dengan gini berarti kan sama aja pecahan, seperti dibalik ya. Berarti 5 dikali 2 juta. Ya enggak tuh? Per 1. Seperti itu. Berarti 5 kali 2 juta 10 juta. Berarti jaraknya 10 juta. 10 juta apa? Sentimeter. Kalau dari senti ke kilo, nolnya hilang berapa? 5 ya. 1 2 3 4 5. Berarti 100 kilo jadinya. Jarak aslinya atau jarak pada kenyataannya 100 km. Itu caranya. Paham ya? Ngerti? Ngerti, Mas. Yang ini satu lagi. Jawab. Di sini diketahui ada skala 1:400. Panjang aslinya adalah 10 meter. Panjang asli sayapnya 10 meter. Maka panjang sayap pada modelnya adalah berarti yang ditanyakan M-nya. M itu apa tadi? M itu adalah S kali A. S kali A. S-nya skalanya berarti 1/400 kali asli. Aslinya adalah berapa itu? 10 meter.
10 meter. Atau kita bikin berarti 1/400, 10 meter itu berarti sama aja ke sentiin. Jadi tambah nolnya 2. Gitu ya. Kita coret-coret yuk. Ini 1, 2, 2 gitu ya. Berarti tinggal 10 bagi 4. 10 bagi 4 berapa? 2,5. Berarti 2,5 cm. Oh, berarti jarak pada modelnya gitu ya, atau pada contohnya adalah berapa itu? 2,5 cm. Oke? Sip, tadi rumusnya ini segitiga ajaibnya. Nah, rumus ini jangan dilupakan juga. Oke? Oke, Mas. Sip, ngerti ya? Alhamdulillah. Oke, see you. Bye-bye. Assalamualaikum. Oke, yuk kita akan bahas tentang perbandingan senilai. Lupa salah. Assalamualaikum ya. Perbandingan senilai ini adalah mirip dengan perbandingan yang sebelumnya itu apa ya? Tak sejenis ya. Tak sejenis itu dua satuan yang berbeda. Ini juga sebenarnya seperti itu. Oke, senilai itu artinya gimana? Senilai itu artinya gini. Yang dimaksud senilai itu kalau kalian misalnya kayak di contoh-contoh sebelumnya gitu ya. Misalnya kalian itu ngisi bensin nih di mobil kalian atau di motor kalian. Ternyata saat diisi bensin 3 liter jarak yang ditempuh jarak yang ditempuh ternyata mampu menempuh jarak 24 km. Seperti itu. Terus kalau kalian isi 5 liter ternyata kalian mampu menempuh jarak 40 km. Ini namanya senilai. Senilai itu gimana? Kalau ininya kecil, ininya ikut kecil juga nih. Kecil. Kalau ininya semakin besar, ininya ikut semakin besar. Ya. Jadi semakin besar. Kecil ikut kecil, kalau besar semakin besar. Itu namanya dia senilai. Ya. Ini namanya senilai. Paham ya? Terus nanti ada yang namanya berbalik nilai. Contohnya gini, kalau kalian punya kecepatan terus waktu. Kalau kalian kecepatannya misalnya itu 50 km per jam, ternyata waktu yang kalian perlukan untuk mencapai sebuah tempat itu ternyata 3 jam. Seperti ini. Kalau kalian kecepatannya itu 75 km per jam, ternyata waktu yang kalian butuhkan ternyata lebih cepat, yaitu berapa? 2 jam misalnya, ya kan? Karena dia ngebut otomatis lebih cepat. Bedanya lihat, kalau ininya kecil jamnya jadi besar tuh, jadi 3 jam. Tapi kalau ini digedein, ternyata ininya jadi kecil jamnya. Ini namanya berbalik nilai. Berbalik nilai atau tak senilai. Gitu ya, berbalik nilai. Boleh namanya. Nanti akan kita bahas di video berikutnya ya. Yang kita akan bahas sekarang yang ini dia, perbandingan senilai. Paham? Kalau kecil, ini kecil, kalau besar jadi semakin besar. Ini cara penyelesaiannya nanti akan sama dengan di video sebelumnya dengan perbandingan sejenis itu ya. Contoh lagi misalnya. Kalau misalnya saya punya mesin cuci, cucian, saya punya cucian misalnya gitu ya, atau mesin cuci boleh. Kalau dia diisi dengan 4 kilo, kalau kita punya cucian sebanyak 8 kilo cucian, 8 kilogram maksudnya ya, 8 kilogram cucian, ternyata akan selesai dalam waktu misalnya berapa nih? 2 jam. Kalau saya punya 2 kilo cucian, selesai nyuci itu dalam waktu 2 jam. Kalau saya punya 24 kilogram, ini berapa jam? Ini X misalnya. Paham ya? Cara penyelesaiannya dia adalah sebanding itu dia jadi urut gini ya. Kalau X saya bandingkan dengan kesini, gitu, berarti ini dengan kesini. Biasakan untuk menulis itu diawali dengan yang ditanyakan. Karena yang ditanyakannya X, kita tulis X dulu. Berarti X per 24. Kanan ke kiri. Tadi mulainya dari kanan, terus ke kiri, ini ke kanan lagi. Berarti 2
per 8. Nah, seperti itu. Paham ya? Sip. Biasakan memulai nulis dari yang ditanyakan. Yang ditanyakannya sini X. Berarti dari X terus 24, 2 ke 8. Berarti nanti X sama dengan 2 per 8 dikali 24. Nah, seperti itu. Gitu ya. Sip. Kita coret jadi berapa ini? 3. Ah, 24 bagi 8, 3. 2 kali 3 berapa? 6. Oh, berarti nanti 6 jam ternyata waktu yang dibutuhkannya. Ya, sini hasilnya 6 jam ternyata. Nah, X-nya itu ternyata 6 jam. Paham ya? Ini namanya perbandingan senilai. Udah seperti itu. Jadi mirip dengan perbandingan apa? Sebelumnya itu sejenis. Oke. Ngerti sampai sini? Ngerti bisa ya? Oke, bisa lah. Ini juga nanti nyelesaiinnya, Mas, boleh nggak Mas kalau saya nyelesaiinnya nggak dari X dulu nulisnya? Misalnya saya 24 bagi X gitu, boleh? Boleh. Jadi 24 per X. Kalau nulisnya 24 per X berarti nanti setelah sama dengan nulisnya 8 dulu baru per 2 gitu ya. 8 baru per 2. Nah, seperti itu. Baru kalian kali silang tuh. Ini kali ke sana gitu kan. 24 kali 2 gitu kan. Ini X kali 8 atau 8 kali X. Seperti itu. Cuman biasanya agak lebih panjang nih kalau X-nya ada di bawah ya. Terus nanti tinggal kita bagi nih 24 kali 2 dibagi 8 sama dengan apa? X. Ya enggak tuh? Kita coret-coret tuh. Coret berapa? 3. 3 kali 2 berapa? 6. Oh iya, X-nya 6. Jadi 6 sama dengan X. 6. Ya, sama kan? Sama. Gitu ya. Sip. Itu dia perbandingan senilai. Oke. Mas. Sip. See you. Bye-bye. Assalamualaikum. Oke, assalamualaikum semuanya. Yuk, kita akan membahas tentang perbandingan berbalik nilai. Sekilas sudah dibahas video ini atau pelajaran ini tentang perbandingan senilai ya, perbedaannya. Nah, kalau perbandingan berbalik nilai itu nanti akan terbalik. Apa yang terbalik? Ya perbandingannya. Oke. Jadi gini maksudnya. Maksud perbandingannya adalah kalau kalian contoh ya, langsung contoh. Kalau kalian melaju pakai mobil dengan kecepatan berapa misalnya? Kecepatan 30 km per jam. Ternyata waktu yang kalian perlukan untuk mencapai sebuah daerah tertentu, waktunya ternyata kalian butuh 10 jam. Itu dia ya. Terus kalian, aduh kelamaan kalau 10 jam. Saya mau percepat gitu ya. Ternyata kalian percepat menjadi 60 km per jam atau 50 km per jam. Ini 30 ya, 50 km per jam. Ternyata kecepatannya waktunya jadi 6 jam. Nah, ini namanya berbanding terbalik. Saat ininya kecil, ya. Saat ininya kecil, ininya jadi besar. Saat ini dibesarin, ininya jadi kecil. Loh, ya kan? Kecil, ininya besar. Kalau ini besar, oh jadi kecil. Itu namanya berbalik nilai. Paham sampai sini ya? Begitu juga nanti kalau kalian punya contoh lagi. Nah, contoh lagi saya geser dulu. Contoh laginya gini nih. Misalnya ada sebuah pekerjaan ya, kalau dikerjakan dengan misalnya banyak orangnya itu misalnya 3 orang, dikerjakan oleh 3 orang, itu dia akan selesai waktunya ya. Waktunya itu berapa hari misalnya? Berapa ya enaknya? 6 hari. 6 hari. Seperti itu. Terus kalau dikerjakan oleh 9 orang, berarti otomatis harus lebih cepat, ya kan ya? Ini ternyata selesai dalam waktu 2 hari. Seperti itu. Gitu ya. Sip. Berbalik nilainya gimana Mas? Ini berbalik nilainya itu nanti gini perbandingannya. Kalau kalian bandingkan, nanti kalau 30 kalian bandingkan dengan 6. Seperti ini. 30 itu tidak dengan 10 tapi dengan 6. 30 dengan 6. Hasilnya ternyata akan sama jika kalian bandingkan 50 dengan 10. Jadi kebalik, nyilang. Jadi ada proses silangnya. Ini ke sini, gitu ya. Yang ini ke sana. Berbalik, itulah kenapa dia disebut berbalik ya. Jadi nanti 50 berbanding berapa itu? 10. Oke.
30 bagi 6, 5. Ya nggak? 50 bagi 10, 5. Loh, sama kan? Sip. Nah, gitu ya. Ini juga sama. Ini akan terbalik. Kalau kalian bandingkan 3, berarti dengan berapa? Dengan 2 dibandingkan, gitu ya. Nanti akan sama hasilnya membandingkan 9 dengan 6. Oke, contoh itu misalnya 3/2. Itu akan sama dengan 9/6. Gitu ya. Coba kita bagi 3/2 jadi tetap 3/2. Nah, seperti itu. 9/6 disederhanakan bagi 3 jadi 3, yang bawah bagi 3 jadi 2. Oh, sama toh? Sip, seperti itu. Paham ya? Sip. Itu namanya perbandingan berbalik nilai, atau boleh jadi kalian kalikan. Ya, kalau dikalikan nih, kalau kita kalikan misalnya yang ini ya. Kita kalikan 30 kali 10 ke sana, urut gitu ya. Ini kali ke sini. Nah, ini kita kalikan, ini juga kita kalikan, ini hasilnya akan sama. 30 kali 10 itu akan sama dengan 50 kali 6. Gitu ya. Oke, 50 kali 6. Coba bener nggak? 30 kali 10 berapa? 300. Sama dengan 50 kali 6, 300 juga. Ah, sama kan hasilnya? Sip. Jadi terserah mau dibandingkan boleh, mau dikalikan boleh. Ini kalau kita kalikan sejajar. Ini kali ke sini, ini kali ke sana. Ah, gitu ya. Coba kita kalikan. 3 kali 6. 3 kali 6 nanti akan sama hasilnya dengan 9 kali 2. Oke? 3 kali 6 berapa? 18. 9 kali 2 berapa? 18 juga. Oh, seperti ini ternyata. Sama kan? Sip. Begitu ya caranya ya. Contoh Mas, contoh. Misalnya kayak tadi nih, saya punya kecepatan dan punya waktu. Ah, gitu ya, punya kecepatan waktu. Kalau kecepatannya saya 60, ternyata waktu saya adalah 3 jam misalnya. 60 km per jam gitu ya. Kalau saya punya kecepatannya cuma 20 km per jam, waktunya berapa? Nah, waktunya X misalnya. Ah, seperti itu. Atau Y misalnya, saya bikin Y. Ah, Y-nya berapa? Ya tinggal kita bandingkan. Mau berbalik nilai boleh, berarti ini berbandingnya tuh ke sana. Ah, seperti itu ke sini gitu ya. Oke, sebentar. Ah, ini deh. Ini berbandingnya ke sana. Gitu ya. Ke sini. Ah, nanti yang 3 berbandingnya kemana? Ke 20. Ah, seperti itu caranya ya. Berarti nanti Y berbanding dengan 60 akan sama hasilnya dengan 3 berbanding 20. Yuk kita hitung. Berarti nanti 3/20 kali 60. Kita sederhanakan ya. Ini bagi ini jadi 3. 3 kali 3 9. Oh, jadi 9 jam ternyata. Sip, gitu ya. Ah, gitu, ini 9 jam. Atau boleh kalian kerjakan gini. 60 kali 3 sama dengan 20 kali Y. Atau 20 dikalikan dengan Y kali ke sini ya, dikali ke sana akan sama dengan ini kali ke sini. 20 kali Y itu akan sama 60 kali 3. Akan sama dengan 60 dikali 3. Nah, seperti itu. Berarti nanti Y sama dengan 60 dikali 3 dibagi 20. Oke? Oke, dengan kita coret aja. Coret jadi 3. 3 kali 3 9. Nah, berarti Y sama dengan 9. 9 apa tadi? 9 jam. Sama kan? Sama. Ngerti ya? Terserah mau dibandingkan secara terbalik, mau dikalikan juga boleh. Oke? Oke Mas ya. Alhamdulillah bisa ya. Bisa insya Allah Mas. Yang belum ngerti, ulangi lagi. Jangan lupa mandi sore ya. Oke. Dadah. Assalamualaikum. Oke, Assalamualaikum Jo. Yuk, ini ada contoh soal. Sebuah peta berskala 1/10.000. Jarak kota Jambi dan Palembang, jarak di petanya 2,5 cm. Seorang sopir bis berangkat dari kota Jambi menuju kota Palembang dengan kecepatan 80 km per jam. Selama perjalanannya, ia berhenti sekali selama 30 menit. Jika ia tiba di kota Palembang pukul 10.30, berapa jam bis dalam perjalanan? Ah, gitu ya. Kayak sini yuk. Kita akan hitung dulu jaraknya ya. Oke, jarak. Mana sebentar, jawab. Berarti jarak itu aslinya.
Ingat segitiga ajaib, masih ingat segitiga ajaib? Seperti ini kan ya. Segitiga ajaib, masa, ingat aja masa sih. Masa MSA. Yang ditanyakan adalah jarak aslinya. Berapa kilo sih gitu ya. Jarak asli A. Asli itu adalah M bagi S. A ini berarti tinggal sisanya MS. Berarti A itu sama dengan M dibagi S. Gitu ya. M-nya itu di model atau di peta yaitu 2,4 cm dibagi dengan skalanya 1 banding 10.000, 1 per 10.000, 10 juta. Gitu ya. Berarti tinggal dikalikan ke atas tuh. Berarti nanti sama dengan 2 cm dikali dengan kebalikannya ini ya, 1 per 10 juta jadi 10 juta per 1. 2 kali 10 jadi 20 juta. Berarti nanti jadi 20 juta sentimeter. Gitu ya. 20 juta sentimeter. Kalau jadikan ke kilo, berarti nolnya hilang 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, jadi 200 kilo ternyata. Dari Jambi ke mana? Ke Palembang itu 200 km. Sip. Sedangkan dia, kecepatannya 80 kilo. Berarti jaraknya dulu, pertama jarak gitu ya, itu adalah berapa? 80 km. Kecepatannya, kecepatan dia 80 km per jam. Jaraknya kok 80? Jaraknya berapa? 200, maaf. Jaraknya lah 200 km. Kecepatannya 80 km per jam. Sip gitu ya. Waktunya, berarti nanti yang A. Waktu itu adalah gimana caranya? Jarak dibagi kecepatan. Berarti jarak dibagi kecepatan. Berarti jaraknya adalah 200 dibagi dengan 80 kilo. 200 bagi 80 berapa? Coret-coret aja ya. Ini coret-coret. 20 bagi 8. 2,5 jam ya, atau 2 jam 30 menit, 2,5 jam, atau 2 jam 30 menit, karena 20 bagi 8 itu 2,5. Tetapi katanya dia cukup istirahat sekali, itu 30 menit, berarti istirahatnya setengah jam. Berarti total waktunya adalah 2,5 jam ditambah setengah jam lagi yang tadi istirahat, ya nggak tuh? Istirahat 30 menit ya kan, berarti totalnya adalah 3 jam. Jadi perjalanannya 3 jam yang ini. Gitu ya, karena ada istirahatnya. Ngerti ya? Sip, itu dia. Terus berikutnya, pukul berapa sopir berangkat dari Jambi? Pukul berapa? Ya tinggal dikurangin. Yang B, sampai jam berapa itu? Sampainya dan 10.30. Waktu perjalanannya, waktunya adalah 3 jam. Berarti tinggal dikurangin. Berarti 10.30 dikurangin 3 jam. Berarti jam berapa? Berangkat. Berarti berangkatnya jam 7.30. Seperti itu. Paham ya? Ngerti mas? Oke deh, alhamdulillah. Oke, see you. Assalamualaikum. Oke, jadi assalamualaikum ya. Yuk tentukan apakah tiap tabel berikut itu menunjukkan perbandingan senilai. Mana yang senilai, mana yang enggak. Gampang kok ya. Ini 2, ini 8. Berarti berapa kalinya? 4 kalinya. Ini ke sini 4 kalinya. Ini ke sini juga 4 kalinya. Ini beda nih. Ini ke sini 8 kalinya berarti 3. Bukan 8 kalinya. 8 ke 2 4, bukan 4 kalinya tapi 3 kalinya ya. Berarti dia salah. Berarti ini bukan. Salah ini ya. Salah. Seperti itu. Paham ya? Jadi harus sama semua. 2 ke 12 berapa kalinya? 6 kalinya, betul. 4 ke ini 6 kalinya, betul. 6 ke 36 6 kalinya, betul. Berarti betul nih. Betul. Seperti itu. 6 ke 18 3 kalinya, betul. Ini ke sini 3 kalinya juga, betul. Ini ke sini 3 kalinya juga ya, betul. Berarti ini betul. Yang D sekarang. Ini ke sini 1 kalinya. Ini ke sini 3. Salah ini mah ya. Salah.
Gitu ya, karena ini ke sini 1 kalinya, ini ke sini 3 kalinya, ini ke sini 4 kalinya. Berarti nggak sama ya. Oke? Oke, sip, bisa ya? Sip, itulah namanya perbandingan senilai. Assalamualaikum. Oke, assalamualaikum Jo. Nah, kita di soal ini suruh mengecek manakah perbandingan yang berbalik nilai. Ingat tadi contohnya perbandingan berbalik nilai itu gini ya. Kalau kalian misalnya punya punya tadi contohnya kalian punya kecepatan dan punya waktu misalnya gitu kan. Kalau kecepatannya 60 misalnya waktunya jadi 2, kecepatannya 40 km waktunya jadi 3 jam. Ini kalau ini dikalikan hasilnya akan sama. Ini kalau dikalikan hasilnya berapa? 120, ini dikalikan juga 120. Jadi untuk ngecek apakah dia berbanding berbalik nilai atau enggak, caranya dikalikan jumlahnya harus sama ya. Yuk kita akan kalikan atas sama bawah, X sama Y. Apakah ini berbanding terbalik? Kita kalikan saudara-saudara. 2 kali 8 16. 6 kali berapa nih? 6 kali 14. 6 kali 14 berapa ya? 84. Beda kan? Oh, berarti salah ini. Bukan. Gitu ya? Gitu. Yang B coba 2 kali 8 16. 3 kali 6 3 kali iya betul. 3 kali 6 18. 1 kali 16 16. Ini beda nih. Beda kan? Berarti bukan juga atau salah. Ya, yang ini coba 3 kali 12 36. Gitu kan? 6 kali 24. Wah, banyak 120 144. Udah beda kan? Yang ini nggak usah dicek. Ini juga pasti salah. Karena harus sama. Ya, yang ini 2 kali 6 12. 1 kali 12 12. 3 kali 4 12. Wah, betul. Hore ya. Berarti ini yang betul. Sip. Ngerti ya? Gitu. Oke, masih? Iya. See you. Assalamualaikum.